Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Amalia Aufa dengan NIM 211170053 dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan tentang teori pembelajaran, yaitu teori behavioristik. Outline yang akan saya bahas adalah: 1. Pengertian teori behavioristik. 2. Tokoh-tokoh aliran teori behavioristik, kelemahan dan kelebihan dari teori behavioristik, dan implementasi teori behavioristik. Oke, yang pertama ada pengertian dari teori behavioristik. Behavioristik adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai. Perubahan ini terjadi karena ada interaksi antara stimulus lingkungan belajar anak dan respon, dampak atau akibat reaksi fisik dari stimulus. Sebagai contoh, ketika guru memberikan studi kasus atau materi kepada muridnya, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus kepada murid, dan murid mendengarkan serta berpikir dari materi yang diberikan. Itu artinya murid telah memberikan respon dari stimulus yang diberikan oleh guru. Guru yang menggunakan teori ini menganggap bahwa tingkah laku adalah reaksi lingkungan dan perubahan tingkah laku adalah hasil dari belajar. Teori behaviorisme ini memandang individu hanya dari fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Teori ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori ini memiliki ciri-ciri, yaitu mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan respon, menekankan pentingnya latihan, dan mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh. Dan yang kedua ada tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan teori interaksi antara stimulus dan respon, dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar. Yang kedua ada Watson. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian ada menurut Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya dan kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Yang terakhir, menurut Edwin Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon hanya bersifat sementara, sehingga siswa harus diberi sesering mungkin stimulus agar bersifat lebih tetap. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya, teori ini membuat anak memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Contohnya seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian teori ini membuat anak mencapai target tertentu dan memiliki konsentrasi pikiran, serta materi yang diberikan sangat detail. Namun kekurangannya, pembelajaran menggunakan teori ini membuat pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning, yang membuat murid hanya mendengarkan dan menghafal penjelasan yang diberikan oleh guru. Teori ini mengarahkan siswa hanya berpikir linear atau satu arah, konvergen, kurang kreatif, dan kurang produktif. Teori ini menggunakan hukuman sebagai metode yang efektif untuk menertibkan siswa. Yang keempat adalah implementasi teori behavioristik. Teori behavioristik ini dalam pembelajarannya bergantung dalam beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, serta media dan fasilitas yang telah disediakan. Dalam teori behavioristik ini, dengan model stimulus dan respon, membuat anak menjadi pribadi individual yang pasif. Serta dalam teori behavioristik ini, evaluasi menekankan pada respon yang pasif, di mana hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Teori behavioristik ini
juga menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individual. Jadi, teori behavioristik ini adalah teori yang mengutamakan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, diukur, dan dinilai. Perubahan ini terjadi karena adanya reaksi antara stimulus dan respon. Dalam penerapan teori behavioristik ini diperlukan adanya tes dalam pembelajaran untuk melatih siswa, serta harus adanya pengulangan materi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.